ありがとうございます。小倉さん、僕のことなんか、全然知らないと思うし、誰だよっていう感じですよね。住んで活動するというプロジェクトをやってるんですよ。で、僕、インドネシア代表で。そんなことないですよ。そんなちょっともう、中心からやったわけですからね。いや、それが、有名な、この住民さんとお仕事しましたっていう住民さんっていうのは、面白いですよ。Ya, Pak Prabowo kenapa sih nggak mengutus apanya dirjennya itu menjawab ini sesederhana ini? Ini suratnya yang salah atau Sydney-nya yang salah? Sesederhana itu loh Pak. Masa rakyat harus terus berantem? Saya nggak rela orang Indonesia dibohongi orang nggak logis ini. Kalau manusia seperti ini, SMA kok ditarakan universitas, logika mana ini loh? Saya katakan ijazah dari UTS itu hanya diakui. UTS itu perguruan tinggi atau ya, enggak? sekarang tanya, kenapa Dikdasmen hanya gitu aja nggak bisa jawab. Tahu arti universitas nggak? Anda yang nggak ngerti. Lah iya tahu arti universitas nggak? Nggak ngerti dia. Ya sebetulnya saya ogah ya ikut-ikutan komen dalam isu ijazah palsu karena ini jelas ranah politis. Tapi ketika Pak Roy Suryo mempertanyakan ini logikanya di mana dan ini kebetulan memang ranah saya merasa perlu meluruskan. Karena penyesatan yang dikampanyekan terus-terusan itu lama-lama menjadi seolah kebenaran. Dari Mana ijazahnya? Nggak ada mas. kok nggak? Kelompok Roy Suryo ini adalah kelompok penentang. Kenapa saya bilang kelompok penentang? Iya jelas mereka menentang. Mereka memaksakan pejabat publik, presiden, wakil presiden, untuk menunjukkan ijazahnya. Mana ijazahnya? Tunjukkan ijazahnya. Ini bentuk penentangan. Karena di sisi lain, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 itu melindungi data privasi. Data setiap individu itu dilindungi. Dan setiap individu itu berhak memastikan data itu aman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat ya. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun. Kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik ya, yakni tentang kabar dari si Rismon ya, alias si krisis moneter ya, si Krismon. Setelah ijazahnya yang konon terbitan Yamaguchi University diragukan keasliannya oleh orang se-Indonesia Raya. Nah, untuk membuktikannya ya, si Rismon akhirnya melakukan legalisir ijazah ke Yamaguchi University Jepang. Waduh, saya sampai terkejut teman-teman ya. Kok berani-beraninya gitu dia meminta legalisir, sedangkan saya sudah memprediksi 1000 triliun % ijazah si Rismon ya patut diduga palsu. Dan saya pun juga kaget gitu ya, kenapa dia kok tiba-tiba melegalisir ijazah. Saya pikir dia mau diangkat menjadi menteri oleh Prabowo. Sehingga dia memerlukan ijazah yang terlegalisir dari Yamaguchi University. Aduh. Nggak taunya ketika si Rismon meminta legalisir, ternyata yang bertanda tangan bukan Yamaguchi University, melainkan kakek Sugiono. Tahu ya teman-teman ya, kakek Sugiono itu siapa? Selain itu teman-teman ya, juga ada lanjutan kabar tentang ijazah Gibran yang dipersoalkan oleh si Panci CS ya, termasuk juga Subhan. Kali ini Panci dipermalukan oleh pakar pendidikan internasional. Rasain kamu. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. ありがとうございます。小倉さん、僕のことなんか全然知らないと思うし、誰だよっていう感じですよね。住んで活動するというプロジェクトをやってるんですよ。で、僕、インドネシア代表で。そんなことないですよ。そんなちょっともう、中心からやったわけですからね。いや、それが、有名な、この住民さんとお仕事しましたっていう住民さんっていうのは面白いですよね。
Aduh, Rismon ke Yamaguchi mau ngelegalisir ijazah S3-nya. Ternyata yang akan bertanda tangan dan memberikan stempel adalah kakek Sugiono. Ternyata si Krismon dengan kakek Sugiono ini satu alma mater, teman-teman ya. Jadi kemungkinan besar dulu si Krismoneter ini ketika ke Jepang itu tidak menempuh pendidikan di Yamaguchi University, melainkan menjadi partnernya kakek Sugiono, mungkin sebagai peran pengganti gitu lah. Aduh teman, ada aja netizen jahil ini ya. Lanjut. Ya, Pak Prabowo kenapa sih nggak mengutus apanya dirjennya itu menjawab ini sesederhana ini? Ini suratnya yang salah atau Sydney-nya yang salah? Sesederhana itu loh Pak. Masa rakyat harus terus berantem? Gini Mon, ya pertama ngapain kamu itu nyuruh-nyuruh Prabowo? Emang pangkatmu apa? Itu yang pertama ya. Yang kedua, kelihatan sekali ya dari omonganmu, dari unek-unekmu terkait ijazahnya Gibran, saya semakin yakin bahwa dirimu itu tidak lulusan Jepang. Ya, bukan lulusan S2, S3 Yamaguchi University. Saya 1000% menduga kamu tidak pernah kuliah di luar negeri. Buktinya apa? Kau tidak mengerti, gitu loh. Kau tidak mengerti sistem pendidikan di luar negeri. Gini loh Mon, kalau misalnya kamu lulus SMA, mau kuliah di luar negeri, kamu di sana harus menempuh SMA lagi, minimal itu 1 tahun. Ada juga di sebuah negara itu yang cuma 6 bulan. Jadi persiapan untuk masuk universitas itu ada sekolah lagi. Walaupun itu kategorinya kursus, tetapi itu masuk kategori SMA juga gitu loh. Ya, karena apa? Karena SMA di Indonesia dengan di luar negeri itu kadang-kadang kurikulumnya beda. Sehingga kalau kamu mau kuliah di luar negeri, kamu harus sekolah SMA lagi di sana. SMA persiapan menuju universitas. Masa kau nggak ngerti, Mon? Aduh, teman. Lanjut. Karena persyaratannya itu tidak terpenuhi. Apa persyaratannya? Persyaratan pendidikan terutama. Di pendidikan. Apa dasar Anda mengatakan bahwa itu tidak terpenuhi? Dasar saya adalah pengumuman KPU. Jadi Pak KPU membuat pengumuman tentang riwayat pendidikan seorang calon wakil presiden. Kita punya enggak? Coba tampilkan supaya kita tidak dianggap mengada-ada di sini. Tapi ini sama. Ini sama ya? Sama kayak ini, iya. Ini adalah riwayat pendidikan Gibran ketika mendaftarkan ke KPU. Iya, ke KPU. Dan kemudian jadilah dia sebagai wakil presiden. Betul. Oke. Kita baca. Jenjangnya adalah SD Negeri Mangkubumen Kidul 16 Surakarta tahun 93. Lulus atau tahun akhir 99. 6 tahun ya. Oke. SMP Negeri 1 Surakarta masuk tahun 99, lulus tahun 2002. Iya. Oke, kemudian SMA dia masuk ke SMA Orchid Park Secondary School di Singapura tahun 2002, lulus tahun 2004. Kemudian lanjutannya SMA-nya itu UTS Inshore Sydney 2004 sampai 2007. Kemudian S1 diploma MDAS Management Development Institute of Singapore 2007-2010. Yang mana yang menurut Anda bermasalah dan atau layak untuk menjadi dasar bagi gugatan Anda? Yang menjadi dasar Astagfirullah, mau ngomongin apa? Saya takut salah, takut dosa gitu. Pak, kalau Anda ini sudah meneliti ijazahnya Gibran dan di situ ada kejanggalan yang bisa menjadi ceruk untuk dipersoalkan. Kenapa Anda masih bingung? Anda ini belum dibawa ke pengadilan. Anda ini baru ngomong di hadapannya Faisal Akbar. Itu YouTuber sekarang Pak, walaupun dia dulu seorang politikus ya kan. Masa Anda sampai gemetaran kayak gitu nggak bisa jawab? Malu-maluin lah. Aduh, lanjut. Saya nggak rela orang Indonesia dibohongi orang nggak logis ini. Kalau manusia seperti ini, SMA kok dicarakan universitas.
Logika mana ini Bukan loh? saya kan ijazah dari UTS itu hanya UTS itu perguruan tinggi atau Ya enggak? sekarang tanya kenapa Dikdasmen hanya Gitu aja nggak bisa jawab. Tahu arti universitas nggak? Anda yang nggak ngerti. Lah iya tahu arti universitas nggak? Nggak ngerti dia. Ya sebetulnya saya ogah ya ikut-ikutan komen dalam isu ijazah palsu karena ini jelas ranah politis. Tapi ketika Pak Roy Suryo mempertanyakan ini logikanya di mana dan ini kebetulan memang ranah saya merasa perlu meluruskan. Karena penyesatan yang dikampanyekan terus-terusan itu lama-lama menjadi seolah kebenaran. Saya sudah 24 tahun berkecimpung di dunia pendidikan internasional dan saat ini menjadi penasehat senior pendidikan lintas negara atau istilahnya transnational education. Sebelumnya saya juga pernah bekerja 9 tahun di Universitas Australia. Begini jelasinnya Pak Roy ya, ijazah SMA Indonesia ataupun negara lain tidak selalu diakui setara dengan SMA di Australia. Karena itu banyak universitas di sana membuka jalur pathway program, semacam matrikulasi yang disebut foundation. Program ini setara dengan kelas 12 di Indonesia. Contohnya University of Melbourne punya Trinity College yang menawarkan foundation. UTS, University of Technology Sydney, punya program foundation yang dikelola oleh InSearch. InSearch memang bukan universitas, tapi pathway menuju universitas. Dalam praktiknya, banyak siswa Indonesia yang bahkan selesai kelas 11 itu langsung berangkat ke InSearch. Dan mereka memang bisa diterima. Bahkan untuk siswa dengan kurikulum Cambridge, setelah lulus O-level setara kelas 10 di sini, itu juga bisa langsung masuk ke InSearch, kemudian ke UTS University ya. Program foundation ini bukan hanya diakui oleh UTS, tapi juga jadi jalur masuk yang diakui sejumlah universitas lain, bahkan di luar Australia. Misalnya MDIS di Singapura yang diambil oleh Mas Gibran. Itu juga menerima siswa dengan menempuh jalur foundation ini. Jadi, kalau memang mau mencari kebenaran, nggak sulit kok. Program InSearch ini bahkan ada di Indonesia, ditawarkan lewat UIC College. Silahkan monggo, bisa langsung dicek ke sana tanpa berdebat panjang lebar. Tapi kalau memang mau mencari kebenaran ya. Nah, saya teringat dengan pernyataan netizen pada konten sebelumnya, ya kan. Saya juga ingin bertanya nih kepada si Panci. Panci, gimana nih setelah dikasih paham sama seorang founder dan CEO jurusanku ya. Ini adalah seorang pakar pendidikan bukan hanya nasional tetapi internasional. Gimana setelah dijelaskan dan kelihatan sekali ya, bodohnya kamu gitu loh. Ketika kita mendengarkan pernyataan dari seorang pakar pendidikan internasional barusan. Gimana Panci? Malu nggak? Enggak kan? Iyalah, enggak mungkin kamu malu, karena udah putus urat malumu. Panci, kau tidak pernah kuliah di luar negeri, ya kan? Kau sok-sokan ngomongin sistem pendidikan di luar negeri. Aduh, ini orang, ya kan? Kenapa sih aparat kok terlalu lama untuk memberikan tindakan gitu loh? Lanjut. Mana ijazahnya? Nggak ada, Mas. Kok enggak? Kelompok Roy Suryo ini adalah kelompok penentang. Kenapa saya bilang kelompok penentang? Iya jelas mereka menentang. Mereka memaksakan pejabat publik, presiden, wakil presiden, untuk menunjukkan ijazahnya. Mana ijazahnya? Tunjukkan ijazahnya. Ini bentuk penentangan. Karena di sisi lain, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 itu melindungi data privasi. Data setiap individu itu dilindungi. Dan setiap individu itu berhak memastikan data itu aman dikelola oleh pihak lain. Dan pihak pengelola data pribadi seseorang itu diwajibkan untuk melindungi privasi dari data si pemilik. Makanya KPU itu nggak mau terang-terangan menunjukkan ini ijazahnya, ini fotokopi ijazahnya. Kenapa? Karena kalau sampai mereka menunjukkan itu tanpa seizin pemiliknya, mereka bisa divonis penjara 6 tahun dan sanksi denda minimal 6 miliar. Ini kan merugikan mereka pihak KPU gitu loh. Nah, makanya kemarin KPU itu nunjukinnya bagus juga sih menurut saya ya. KPU menunjukkan pendidikan terakhir Gibran, ditulisnya sama dia pendidikan terakhir itu keren itu. Kenapa? Karena meskipun ditulis pendidikan terakhir SMA, pendidikan terakhir S1, S2, meskipun ditulis kayak gitu, kelompok Roy Suryo akan tetap menuntut mana ijazahnya, tunjukkan ijazahnya. Nah itu kelompok Roy.
Sama kayak kemarin Mas Gibran udah nunjukin ya ijazah dari Universitas Oxford. Itu udah ditunjukin sama Mas Gibran. Tapi apa sikap Roy? Malah Roy menuduh itu ijazah bisa dipesan di diploma.com. Ini kan fitnah. Ini pencemaran nama baik universitas. Terus kalau misalkan Roy bilang, saya sudah berkomunikasi bahwasanya sama pihak Universitas Oxford itu mereka tidak bekerja sama lagi dengan MDIS. Jadi mereka tidak mau menunjukkan datanya Gibran, ijazahnya Gibran. Terus ditanya lagi, tahun berapa MDIS terakhir bekerja sama bermitra dengan Universitas Oxford katanya kan gitu. Roy nggak menjawab. Sebenarnya saya sudah berkomunikasi dengan Bradford. Oke, ceritain. Dan jawabannya adalah Bradford sudah tidak ada kerjasama lagi dengan MDIS. Bradford sudah Tidak ada kerjasama lagi. Tahun berapa? Ya, tahunnya dia nanti akan sampaikan detailnya. Tidak akan saya buka sekarang. Oke. Padahal faktanya MDIS itu tuh terakhir bermitra dengan Universitas Oxford tahun 2017. Sedangkan Gibran mendapatkan ijazah dari Universitas Oxford itu tahun 2010. Bung Roy dan kawan-kawan, kami memang menuntut transparansi pemerintah, transparansi pejabat-pejabat negara. Tetapi mengenai data privasi, itu mereka punya hak untuk melindungi. Seperti data pribadi saya, meskipun ijazah saya itu tuh nggak akan berpengaruh apa-apa di Indonesia, saya nggak akan menunjukkannya, karena itu data pribadi saya. Ya meskipun saya pernah juara kelas, atau saya mendapatkan nilai yang lumayan gitu, saya nggak akan nunjukin. Nah, Bung Roy dan kawan-kawan tolonglah. Sudahi, stop, istirahat. Kami menuntut transparansi dari pejabat, bukan menuntut publikasi data pribadi. Salam sehat, salam sejahtera, salam NKRI Merdeka, assalamualaikum. Ya itu, ya kan, nggak mungkin akan percaya. Makanya saya akhirnya mengerti gitu loh, kenapa Pak Jokowi itu sampai saat ini itu kekeh ya, tidak mau menunjukkan ijazahnya di hadapan publik. Karena apa? Toh pun ditunjukkan, ya kan, tidak akan pernah orang-orang sotoy ini itu percaya. Gibran itu sudah menunjukkan ijazahnya dan tidak ada kejanggalan, ya kan, terkait SMA yang dipertanyakan oleh si krisis moneter. Anda sebagai seorang ahli hukum melihat kejanggalan nggak? Ada seseorang yang SMA-nya 2 kali. Dia ngaku, ya kan, lulusan luar negeri dari Yamaguchi University. Tapi ketika ada seseorang yang SMA-nya 2 kali, dia bingung. Padahal kalau kita kuliah di luar negeri pasti ada masa persiapan. Dan masa persiapan itu masuk kategori jenjang SMA. Ya. Martikulasi itu masuk kategorinya itu jenjang SMA, ya kan? SMA lanjutan dari SMA sebelumnya. Misalnya SMA sebelumnya di Indonesia nih, ketika masuk ke Australia dia masih ada program martikulasi. SMA kelas 3 saja gitulah ya. Jadi atau setengah tahun saja, tapi itu masuk kategorinya SMA lanjutan dari Indonesia tadi, karena di sana itu perlu penyesuaian lagi gitu loh. Aduh, nggak ngerti gitu loh. Jadi semuanya akan dianggap palsu, semuanya akan disalah-salahkan. Aduh, panci. Nah, udahlah ya, mudah-mudahan aja bisa dipenjara 1000 tahun dengan denda 100 juta triliun dolar Amerika ya. Lanjut. Inilah ya kalau polisi, lama kali geraknya. Belum lagi selesai soal ijazah Pak Jokowi. Sekarang melebarkan ke ijazah Mas Gibran. Aku tuh ya herannya, kok ada ya orang yang merasa paling ngerti soal ijazah? Kayak Rosuryo tuh ya kemarin di TV. Ijazah Gibran tuh nggak ada. Kalau ada, mana? Tunjukkan, biar kami periksa. Kok pula yang mau meriksa ijazah orang? Ijazah kau sendiri aja meragukan. Nama di ijazahmu aja beda. Jangan-jangan ijazah kau yang palsu. Apa buktinya kau lulusan UGM asli? Gak pernahnya kami tengok foto wisudamu. Kalau Pak Jokowi ada. Foto dia KKN ada. Kawan-kawannya banyak yang bersaksi. Foto dia naik gunung ada. Kau mana? Kayak Rismon juga ngaku kuliah di Jepang. Bahasa Jepang pun dia nggak bisa. Tifa juga nunjukkan ijazahnya, tapi fotonya ditutup. Alasannya, waktu itu saya belum pakai jilbab. Sekarang pun kau pakai jilbab, mulut kau nggak bisa kau jaga. Memfitnah aja kerjamu tiap hari. Lagian ya Tifa ya, ngapain lah kau sibuk-sibuk meneliti otaknya Pak Jokowi? Kenapa nggak kau teliti otak kawan-kawan kau yang 2 itu? Kok bisa ya ada orang yang tahan nyengir, ketawa
ngenyek orang. Kok bisa ya ada orang yang ngaku-ngaku kuliah di Jepang tapi nggak bisa bahasa Jepang? Jangan bahasa Inggris Pak Jokowi aja yang kau sibuk teliti. Bahasa Jepangnya si Rismon kau teliti juga lah. Biar fair. Jadi peneliti itu harus adil, harus jujur. Ngaku peneliti, tapi nggak jujur. Kayak mananya kalian ini? Udahlah Pak Polisi, cepatlah Pak Polisi. Bergeraklah Pak Polisi. Udah muak kali lihat sandiwara mereka di TV. Udah muak kali kita lihat segala macam celoteh-celoteh mereka, narasi-narasi mereka yang itu terus. Capek Pak. Udahlah Pak. Cepatlah Pak, bergerak Pak. Dan terakhir Mbak, tolong kepolisian putuskan segera case ini ya. Jangan diulur. Kalau misalnya Roy Suryo CS nggak bersalah, katakan stop, nggak ada masalah, mereka nggak salah. Tetapi kalau mereka bersalah, segera proses. Jangan kepolisian menggantung masalah ini. Tolong Pak Kapolri selesaikan dengan cepat ya dan tepat. Tunggu diganti. Berdasarkan keadilan. Karena apa? Ini masyarakat sudah jenuh dengan isu ini terus nggak bermanfaat bagi masyarakat ini. Baik. Saya kira itu. Ya, nampak jelas sekali ibu tadi sangat kecewa gitu loh dengan kepolisian atau aparat di negeri ini. Saya juga tidak mengerti kenapa kok si Panci ini dibiarkan begitu lama. Apakah memang si Panci ini memiliki backing yang cukup kuat, orang besar di belakangnya, sehingga aparat penegak hukum pun harus berpikir-pikir untuk menindaknya. Ini sangat miris sekali teman-teman ya. Dan saya sependapat dengan apa yang disampaikan oleh pakar hukum barusan ya, yang laki-laki. Kalau memang dianggap tidak bersalah, udah SP3 aja ya, surat perintah penghentian penyidikan ya kan. SP3 aja, udah nggak usah dilanjutin, bebaskan itu si maling Panci. Tapi kalau memang ada indikasi ya kan pencemaran nama baik, fitnah dan lain sebagainya, ya udah langsung itu tetapkan sebagai tersangka dan kandangin itu si Panci dan kawan-kawan ya. Biar nggak bikin gaduh terus ya. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silahkan tulis di kolom komentar. Baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf ya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.